Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintan Putri Alami dari jurusan Sistem Informasi dengan nomor BP 191152-1005 akan menjelaskan beberapa soal terkait dengan ujian akhir semester Matematika Diskrit dengan Ibu Meza Silvana MT. Selamat menonton. Untuk soal pertama itu jelaskan proses induksi matematika yang berlaku seperti efek domino seperti yang dijelaskan pada gambar berikut. Pada gambar ini terdapat sebuah domino yang akan dijatuhkan. Nah, langkah penyelesaiannya itu kita misalkan dengan pembuktian pada bilangan asli. Langkah pertama yaitu adalah basis induksi. Misalkan pernyataan yang diberikan adalah Pn, dan apabila n sama dengan 1, maka Pn dinyatakan benar, sehingga kita dapat lanjut ke langkah berikutnya. Langkah kedua, kita sebut langkah induksi. Pada langkah induksi ini kita membutuhkan dua premis. Premis pertama itu untuk pembuktian langkah kedua ini, dan premis kedua itu untuk pembuktian langkah pertama tadi, yaitu langkah basis induksi. Nah, pertama-tama jika Pn benar untuk n sama dengan k, maka Pn juga benar untuk n sama dengan k tambah 1. Dan premis keduanya, Pn benar untuk n sama dengan 1 sesuai yang sudah dilakukan pada langkah pertama tadi. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa karena K sama dengan 1, berarti K tambah 1 sama dengan 2. Dan Pn itu benar untuk N sama dengan 2. Lanjut kepada pembuktian premis berikutnya, yaitu premis 1, jika Pn benar untuk N sama dengan K, maka Pn itu juga benar untuk N sama dengan K tambah 1. Dan premis keduanya itu Pn itu benar untuk n sama dengan 2 sesuai dengan pembuktian premis sebelumnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa karena K sama dengan 2, berarti K tambah 1 sama dengan 3, dan Pn itu benar untuk n sama dengan 3. Dan apabila premis-premis tersebut terus dibuktikan pada bilangan-bilangan berikutnya, dapat disimpulkan bahwa Pn itu benar untuk seluruh bilangan asli. Nah, berikut adalah gambar ilustrasi bagaimana induksi matematik tadi berkaitan dengan efek domino. Kita anggap balok-balok domino ini adalah pernyataan-pernyataan yang kita misalkan tadi. Apabila suatu pernyataan sudah dinyatakan benar, maka dia akan jatuh dan menimpa blok-blok lainnya, hingga seluruh blok tersebut jatuh. Untuk soal kedua, berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama, dan tiap simpul itu juga berderajat lebih besar daripada 4, lebih besar sama dengan 4. Untuk langkah penyelesaiannya dapat ditarik beberapa poin. Yang pertama itu, setiap simpul itu berderajat sama, berarti dia grafnya teratur. Dan jumlah sisi pada graf teratur berderajat R adalah E itu terdapat rumus umumnya, yaitu E itu adalah jumlah sisi, N itu adalah jumlah simpul, R itu adalah derajat. Jadi jika kita ubah bentuk rumus umum ini akan menjadi N sama dengan 2 kali E per R, sama dengan 2 kali 16 per R, dan sama dengan 32 per R untuk soal yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Berikutnya, untuk R sama dengan 4, jumlah simpul yang dapat dibuat maksimum adalah N sama dengan 32 per 4, hasilnya 8. Dan untuk R yang lain, karena syarat sebelumnya adalah R yang besar sama 4, dan R yang merupakan pembagian bulat dari 32 itu hanyalah 8 dan 16, maka R sama dengan 8, jumlah sisinya itu 32 per 8 sama dengan 4. Karena derajatnya terlalu banyak, maka tidak mungkin kita membuat sebuah graf yang sederhana. Berikutnya itu R sama dengan 16, N sama dengan 32 per 16 sama dengan 2. Sama dengan poin sebelumnya, karena derajatnya yang terlalu besar, maka tidak mungkin kita membuat sebuah graf yang sederhana. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah simpul yang dapat dibuat adalah 8, baik maksimum maupun minimum. Lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 3, yaitu jelaskan pemahamanmu tentang rekursif dan apa fungsi utama rekursif.
Menurut saya, rekursi itu adalah suatu proses yang mendefinisikan diri dalam terminologi dirinya sendiri. Atau dapat lebih sederhananya itu dapat dikatakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Contohnya pada gambar ini, terjadi perulangan gambar yang sama yang kita lihat pada kaca, sama dengan ini. Dan juga pada tumbuhan ini, terdapat perulangan bentuk dari daun-daun yang tumbuh pada tumbuhan ini. Nah, karena rekursi ini begitu dekat dengan ilmu komputer dan bahasa pemrograman, maka rekursi ini juga dapat diterapkan pada bahasa pemrograman, yaitu contohnya pada fungsi for. Nah, untuk menampilkan beberapa angka sekaligus. Seperti contoh sintaks pada slide ini. Lanjut, fungsi utama rekursif yaitu terbagi dua, yaitu basis dan recurrence. Fungsi rekursif itu selalu memiliki kondisi yang menyatakan kapan fungsi itu harus berhenti. Jadi, kondisi ini dapat dibuktikan akan tercapai karena memiliki batas. Jika tidak tercapai, maka kita tidak dapat membuktikan bahwa fungsi itu akan berhenti. Dan berarti algoritma yang kita lakukan itu juga salah. Yang kedua itu recurrence. Fungsi rekursif itu selalu memanggil dirinya sendiri, sambil mengurangi atau memecahkan masalah data yang dimasukkan setiap panggilannya. Ini penting karena tujuan utama dari rekursif adalah memecahkan masalah dengan mengurangi masalah-masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, sekian penjelasan untuk UAS Matematika Diskrit dari saya, Kensan Putri Alami. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.